Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Julianti, NPM S1D018040 dari mata kuliah Ekonometrika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Baiklah, pada bab pertama berupa pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan. Pembangunan pertanian di Indonesia saat ini diarahkan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan, sustainable agriculture. Konsep pertanian berkelanjutan merupakan implementasi dari pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian. Konsep pembangunan pertanian berkelanjutan dirumuskan pada akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang terfokus pada tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup. Konsep pertama dirumuskan dalam laporan Brundtland Report yang merupakan hasil Kongres Komisi Dunia mengenai Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang mewujudkan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan mereka. Produksi kentang di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2011 sampai tahun 2014. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan total produksi yang besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 1.124.282 kuintal menjadi 4.316.016 kuintal. Perbandingan total produksi Jawa Tengah dibandingkan Indonesia ini sangat signifikan, termasuk kawasan Dieng merupakan penghasil kentang terbesar di Jawa Tengah. Kawasan ini meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo. Dari kelima kabupaten tersebut, wilayah yang akan saya bahas yaitu wilayah kawasan Dieng. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input memiliki nilai elastisitas yang sama. Dan yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani, IRS, DRS, CRS. Dan adapun tujuannya, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui nilai elastisitas masing-masing input, apakah memiliki nilai elastisitas yang sama atau tidak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani, IRS, DRS, CRS. Untuk bab 2 yaitu metode penelitian yang berupa jenis dan sumber data serta spesifikasi model. Untuk jenis dan sumber data, jenis data yang saya gunakan adalah cross-section. Dengan sumber data yaitu analisis efisiensi penggunaan faktor produksi pada usaha tani kentang di kawasan Dieng, Jawa Tengah. Spesifikasi model. Model yang digunakan yaitu model Cobb-Douglas dengan fungsional yaitu QT sama dengan B0 AT pangkat BT, BT pangkat beta 2, LT pangkat beta 3, dan E M1, di mana Q1 yaitu jumlah produksi kubis petani dengan satuan ton, A1 luas lahan yang ditanami kubis oleh petani, L1 jumlah tenaga kerja yang diaplikasikan oleh petani ke T, BT jumlah bibit yang diaplikasikan oleh petani, sedangkan beta I koefisien regresi yang akan diestimasi. Untuk mengestimasi diubah dalam bentuk logaritma natural menjadi seperti rumus tersebut. Baiklah. Yang ketiga, bab ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh input produksi terhadap output. Di sini saya telah menyajikan data yang saya peroleh, dan dari data tersebut
didapatkan nilai p-value uji F sama dengan 0,01 dengan alpha 0,05, tolak H0 terima H1 yaitu berpengaruh. Dari data sebelumnya, p-value uji T, p-value X1 didapat nilai 0,493 tolak H1 terima H0 yang artinya tidak berpengaruh, p-value X2 0,180 tolak H1 terima H0 yang artinya tidak berpengaruh, dan p-value X3 sama dengan 0,889 tolak H1 terima H0 yang artinya tidak berpengaruh. Dengan alpha 0,05 berdasarkan hasil di atas tidak terdapat variabel yang berpengaruh dengan nilai koefisien regresi, yang artinya setiap bertambah pekerja maka tidak akan bertambah hasil produksi. Yang kedua adalah nilai elastisitas masing-masing input. Baiklah, di sini saya telah menyajikan data yang telah saya peroleh dari aplikasi Shazam. Dari data sebelumnya itu, hasil analisis di atas didapatkan nilai elastisitas X1 ke X2 sama dengan 0,000 lebih kecil alpha yang berarti tolak H1 terima H0 yaitu berpengaruh, X1 X3 0,000 lebih kecil alpha tolak H1 terima H0 berpengaruh, X2 ke X3 sama dengan 0,00 lebih kecil alpha tolak H1 terima H0 yang berarti berpengaruh. Yang kedua adalah skala usaha yang dijalani variable estimate standar. Dari tabel di atas didapatkan nilai B, yaitu B1 sama dengan min 0,97882, B2 1,1508, dan B3 min 11672. Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai skala usaha dengan menjumlahkan ketiganya. Jadi B1 ditambah B2 ditambah B3 yaitu min 0,97882 ditambah 1,1508 ditambah min 0,11672 sama dengan 0,05526. Dari hasil di atas didapatkan hasil B1 tambah B2 tambah B3 lebih kecil dari 1, yang artinya skala usaha tani ini DRS adalah skala usaha yang jika penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Baiklah, dan bab yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat yang pertama yaitu dari nilai p-value uji F didapatkan nilai 0,0 dengan nilai A 0,05, nilai p-value lebih kecil daripada nilai A yang berarti variabel independen keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada nilai p-value uji T, nilai p-value X1 lebih besar dari nilai A yaitu 0,493, yang artinya X1 luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi kentang. Pada nilai p-value X2 lebih besar daripada nilai A yaitu 0,180 sama seperti X1 dan X2 bibit juga berpengaruh terhadap produksi kentang. Dan terakhir, nilai p-value X3 lebih kecil dari biaya A yaitu 0,889 yang artinya X3 tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap produksi kentang. X1 dan X2 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama dan yang kedua X1 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau berpengaruh dengan nilai 0,000. Nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05, jadi tolak H1 terima H0. Begitupun dengan X2 ke X3 dan X1 ke X3 dan X2 ke X3 memiliki nilai elastis yang tidak sama atau berpengaruh dengan nilai 0,0. Nilai ini lebih kecil dari nilai A, jadi tolak H1 terima H0. Dan yang terakhir yaitu dari hasil penjumlahan B1, B2, B3 didapatkan nilai 0,05526 atau kurang dari 1, yang artinya skala usaha tani ini DRS. DRS adalah skala usaha yang jika penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang.
Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu seorang peneliti harus teliti dalam mencatat data dengan mempertimbangkan perhitungan-perhitungan di setiap variabel yang digunakan, sebab terkadang responden tidak menjawab secara jujur pertanyaan yang diberikan. Misalnya, pada bibit petani yang menanam bibit yang sedikit secara logika akan mendapatkan produksi yang sedikit. Namun bila dikatakan mendapatkan jumlah produksi yang terlalu banyak, perlu ditanyakan kembali kebenarannya. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan akan lebih akurat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penulisan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.